Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Kadi Agung Genap Dinata, absen 7 kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Sistem indera dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pendengaran, yang ketiga ada indera penciuman, yang keempat ada indera pengecap, dan yang terakhir ada indera peraba. Nah, karena di sini saya mendapat materi indera penglihatan dan indera penciuman, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Nah, apa sih mata itu? Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Adapun struktur mata, yang pertama itu ada sklera yang merupakan lapisan terluar dan berwarna putih. Yang kedua ada koroid. Koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam, merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Fungsinya sebagai penyedia makanan bagi bagian-bagian lain dari mata. Pada koroid terdapat bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada iris atau selaput pelangi, yaitu bagian yang mengandung pigmen mata, berfungsi mengendalikan ukuran pupil. Yang kedua ada pupil. Pupil berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Lalu yang ketiga ada retina atau selaput jala, yang merupakan lapisan terdalam yang tersusun atas reseptor cahaya berupa sel batang atau sel basilus dan sel kerucut atau sel konus. Yang keempat ada lensa mata. Lensa mata memiliki daya akomodasi, yaitu kemampuan pemfokusan objek pada jarak yang berbeda. Yang kelima ada aqueous humor, merupakan cairan yang terdapat di balik kornea. Aqueous humor berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang keenam ada vitreous humor, yang merupakan cairan berupa jeli jernih yang terdapat di belakang lensa mata. Vitreous humor berfungsi menyokong lensa dan menolong menjaga bentuk bola mata. Lalu yang ketujuh ada bintik kuning fovea, yang merupakan bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena mengandung sel kerucut. Dan yang terakhir ada bintik buta, yang merupakan retina yang tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel saraf, sel batang, dan sel kerucut. Nah, di sini ada proses melihat dapat dijelaskan secara singkat melalui skema. Yang pertama itu rangsangan cahaya, lalu ke kornea, lalu ke aqueous humor, lalu ke lensa, lalu ke vitreous humor, lalu ke retina, lalu ke saraf, dan yang terakhir ke otak. Nah, di sini ada trik cepat untuk biar cepat mengingat cara proses skemanya. Itu adalah cornet aku di iris papillen fit. Yang kornea artinya kornea, akunya aqueous humor, I-nya iris, P-nya pupil, L-nya lensa, V-nya vitreous humor, dan yang terakhir ada R, retina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indera penciuman. Indera penciuman itu atau disebut juga dengan hidung, ialah reseptor ataupun penerima rangsangan yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi secara merespon bermacam bau di luar tubuh. Indera penciuman atau salah satu bagian hidung ini adalah indera yang paling sensitif karena memiliki struktur sel yang langsung berkaitan dengan sistem pernapasan dan juga saluran tenggorokan yang terdiri atas lubang hidung dan juga rongga hidung, di mana rongga hidung ini tersusun atas tulang serta tengkorak. Bagian yang berperan sebagai kemoreseptor yaitu sel olfaktori yang terdapat sekumpulan silia
yang mampu mendeteksi bau dari udara. Lalu ada bagian-bagian indera penciuman. Yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung ada selaput lendir serta rambut tipis atau bulu hidung. Sering disebut pula dengan sila. Rongga hidung bekerja dengan bantuan dari tulang hidung dan tengkorak, yang fungsinya menyebarkan udara khususnya oksigen bagian terluar tubuh, tenggorokan ke jaringan bagian padu-padu serta sebagai bagian akhir dari proses. Lalu yang kedua ada lubang dan bulu hidung. Dalam bagian hidung ada bulu hidung dan selaput lendir. Fungsinya untuk menyaring serta melindungi rongga hidung terhadap benda asing yang masuk berupa debu atau hasil reaksi radikal bebas, misalnya asap kendaraan, asap rokok, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus dipakai sebagai media melekatkan kotoran yang terbawa oleh udara. Fungsinya menghadang agar tidak masuk ke bagian rongga hidung. Jika kamu sering membersihkan hidung dan banyak kotorannya, ini disebut selaput lendir. Lalu yang keempat ada saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau ini sangat peka terhadap kotoran yang paling tipis dan bahkan tak terlihat oleh mata. Bisa mencium bau pula dengan kadar paling rendah, sedangkan bau yang menyengat sekalipun. Dan yang terakhir ada tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan dalam hidung ialah tulang lentur yang sudah retak saat terkena benturan sangat keras. Tulang rawan ini terdiri atas cartilago septum atau lamina quadrangularis dan columella. Cartilago septum dilapisi bagian perikondrium pada jaringan beberapa tulang lunak serta periosteum pada tulang keras. Sementara bagian luar dilapisi kuat oleh si mukus hidung. Fungsinya untuk menopang keseluruhan bagian hidung supaya bisa berbentuk sesuai bentuk aslinya. Tanpa tulang rawan, hidung tidak akan bisa bekerja dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.